الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها للقاء الذخرى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas ketakwaan kita hanya kepada Allah. Karena dengan berbekal takwa Allah inilah akan kita raih kebahagiaan, baik ketika hidup di dunia, terlebih kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yakni kehidupan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Anas, ketika Kanjeng Nabi bersama para sahabat-sahabatnya, ketika sahabat Nabi menyampaikan pidatonya, khutbahnya, tiba-tiba dikejutkan oleh seorang A'rab Badui yang berdiri sambil mengangkat tangan. Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Maka Rasulullah menjawab balik bertanya, ma'adatta laha, wahai sahabatku, kamu tanya tentang kiamat, datangnya kiamat, apa yang kamu persiapkan untuknya? Maka sahabat ini pun juga menjawab, ma'adattu laha wala bikathri wala bikathris shalah wala siyam wala sadaqah walakinni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, sungguh aku tidak punya persiapan apapun. Solat yang kukerjakan pun juga pas-pasan, puasa pun juga pas-pasan, sedekah zakat pun aku lakukan pas-pasan. Tapi di dadaku ada kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat itu Rasulullah menyampaikan, anta ma'aman ahbabta, kamu kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang kamu cintai, jadi berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan, al-mar'u ma'aman ahbab, seseorang kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Saat itu semua sahabat mengaku menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbu, ya Rasulullah, kami semua cinta kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis al-mar'u ma'a man ahab adalah anugerah bagi kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak dengan kita berbekal mahabbah cinta kepada Rasulullah, maka dijamin keselamatan kita di dunia dan akhirat. Bahkan ulama-ulama menyampaikan cukup hadis ini untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kata baginda Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah,
Barang siapa yang senantiasa tulus sepenuh hati mencintaiku, maka dia kelak bersamaku di surganya Allah. Bahkan Allah tidak akan mengazab seseorang yang di hatinya ada mahabbah, cinta pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yu'adzabahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghazab seseorang kalau pada dirinya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi rasa mahabbah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan hadis mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah adalah menjadi prasyarat tentang keimanan seseorang. Tidak dibenarkan iman seseorang sebelum baginda Rasulullah lebih dari dicintai apapun dan siapapun. Itulah yang terjadi ketika Sayyidina Umar mengatakan kepada baginda Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina jambayya. Ya Rasulullah, sungguh aku lebih cinta kepadamu daripada segala sesuatu kecuali diriku. Maka Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali aku harus lebih dicintai dari segala apapun. Maka saat itu Sayyidina Umar merenung, menata hatinya. Baru kemudian Sayyidina Umar mengatakan, walladzi anzala alaikal kitab la anta habbu ilayya min nafsi. Faqala Rasulullah, al-an ya Umar. Kemudian Sayyidina mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu, demi zat yang telah memberikan kitab kepadamu, sekarang kata Sayyidina Umar, engkau lebih aku cintai dari segala apapun, bahkan diriku. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Rasul ya Umar, sekarang baru benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah mahabbah, kecintaan yang hendaknya kita tumbuh kembangkan sekecil apapun yang ada pada diri kita. Jangan sampai dikotori oleh kecintaan-kecintaan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengomentari tentang hadis al-mar'u ma'aman ahab, Al-Habib Ibn Al-Haddad di dalam kitab Fuyudat Rabbaniyat yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Smith, halaman 146. Beliau mengomentari tentang hadis ini. Inna hadzal hadis fihi targhib wa tarhib, haitsu yakunul insan ma'a man yuhib, sawa'un kana minal abrar atau minal fujjar. Kata Habib Abdullah Ibn Haddad mengomentari tentang hadis ini, beliau mengatakan, sungguh hadis ini ada dua sisi. Yang satu adalah harapan, sebuah kegembiraan bagi kita untuk kita meraih kecintaan Allah, meraih kecintaan Rasulullah. Namun ingat, hadis ini juga ada di samping tarhib, ada targhib ada tarhib. Di samping ada harapan pun juga ada ancaman. Bagaimana? Sesuai dengan hadis ini, orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Apapun itu, apakah Anda cinta dunia melebihi cinta kepada Rasulullah, Anda akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana Allah memberikan dunia. Apakah Anda cinta kepada orang-orang fajir, orang yang dimusuhi baginda Rasulullah, yang dimusuhi oleh Allah, Anda pun akan dimusuhi, akan dikumpulkan dengan mereka orang fujar. Na'udzubillah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hati-hati meletakkan mahabbah kita, terlebih di zaman sekarang ini, dalam zaman di mana media sosial
senantiasa ada di tangan kita semua, ada di tangan anak-anak kita. Begitu banyak berita-berita, informasi, hiburan-hiburan yang memanjakan nafsu-nafsu kita. Setiap hari kita nikmati, setiap hari kita nikmati. Yang itu akan merubah gaya hidup kita, pola pikir kita yang jauh dari syariat yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka membawa misi, yakni hidup materialis, hidup yang senantiasa rasionalis, hidup yang hedonis, yang jauh dari tuntunan syariat baginda Rasulullah. Dan ini sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah. Rasulullah sudah memberikan peringatannya kepada kita. Beliau menyampaikan la tarkabunna sunana man kana qablakum sibron bi sibrin dhira'an bi dhira'in hatta law annahu dakhala hujrat dab la dakhaltumu wa hatta law anna ahadahum jama' imra'atahu bit-tariq la fa'altum. Kata Rasulullah, akan datang sebuah masa di mana umatku lebih gandrung, lebih senang, lebih meniru gaya pola hidup, pola fikir yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Para sahabat mengatakan, manhum ya Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara. Adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Lebih konyolnya lagi, kata Rasulullah, apapun ditirunya, walaupun itu tidak benar, seumpama mereka memasuki lubang biawak, pasti umatku akan menirunya. Bahkan sampai-sampai kalau mereka mengumpuli, naudzubillah, mengumpuli istrinya di tengah jalan, toh umatku juga banyak yang melakukan, naudzubillah. Sebuah zaman yang hancur, akan dihancurkan oleh Allah. Tentu kita tidak ingin mengalami sebuah kejadian yang demikian. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sekecil apapun mahabbah kita, sekecil apapun mahabbah kita, mari kita jaga, kita tumbuh kembangkan. Kita tumbuh kembangkan dengan menghidup-hidupkan sunnah baginda Rasulullah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau, yang penting mahabbah kita jangan kita ganggu, sehingga kita kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung khutbah ini ada seorang sahabat yang namanya Nuaiman dalam sebuah Sahih Bukhari. Nuaiman nun sewu adalah seorang pemabuk berat, peminum minuman keras, tapi mahabbahnya kepada baginda tidak bisa dihentikan. Orang ini senantiasa hadir dimanapun, kapanpun baginda Rasulullah hadir, dia senantiasa hadir di majelisnya, walaupun dalam keadaan teler. Tapi karena ini adalah hukum, maka orang ini pun senantiasa dihukum cambuk oleh baginda Rasul karena dia minum minuman keras. Sampai bahkan para sahabat-sahabat mengatakan kepada sahabat ini, Allahumma al'anhu ma aktsar ma yushrab wa ma jallat. Ya Allah, laknatlah orang ini, kata sahabat-sahabat yang lain, sebagaimana sebanyak minuman yang dia minum, sebagaimana hukuman cambuk yang dia terima. Saat itu Rasulullah marah. La tal'anhum, kamu jangan memudah melaknat seseorang yang hadirnya ada mahabbah kepadaku, kata Rasulullah. La tal'anhum fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan kamu laknat orang ini, karena di hatinya ada mahabbah, cinta kepadaku, kata Rasulullah. Dan orang ini secara resmi keluar dari bibir Rasulullah, dia termasuk orang-orang yang pecinta baginda Rasulullah SAW, karena segala apa yang diucapkan baginda adalah benar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, janganlah kita karena kita melakukan kesunahan kemudian kita menganggap orang lain lebih rendah daripada apa yang kita lakukan.
kita merasa lebih melakukan kesunahan. Jangan. Apapun yang kita miliki, kita senantiasa memupuk, menjaga mahabbah kita. Mudah-mudahan mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi mengantarkan kita besok akan berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ahdi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah amaruna bittihad bil ittisam hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarkum bi amrin bada'a fi nafsi wa thanna bi malaikutihi. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍu 'an khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'an ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma anqilna wal muslimin min as-saqawah ila as-sa'adah wa min an-nar ila al-jannah wa min al-adab ila rahmah ومن الذنوب إلى المغفرة ومن السعي إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن السر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السحت إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن البدع إلى السنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.